Kau mencari kisahku, kau temukan, kau bercerita agar tak ada yang sama seperti diriku tersesat di sini. Jangan kau tidur, jangan kau contoh aku di sini terkutuk. Halo, kembali lagi di channel Ghost Reader Nona. Kali ini aku ingin menceritakan kisah hantu yang bernama Ibu Naura. Seperti yang kalian sudah banyak ketahui bahwa Ibu Naura ini ceritanya sudah dipublikasikan oleh channel tetangga sebelah. Namun aku ada ide nih untuk menceritakan versi lengkap menurut aku. Jadi ini versi aku loh. Aku tidak ingin memaksakan apa yang aku percaya untuk kalian percaya. Aku hanya ingin berbagi cerita pada kalian dengan harapan semoga cerita ini bisa kalian ambil hikmahnya, yang baik bisa diambil, yang buruk jangan diambil, jangan ditiru. Aku tidak ingin memaksakan apa yang aku percaya untuk kalian percaya, aku hanya ingin berbagi cerita. Namun seperti biasa, aku ingin mengucapkan permohonan maaf bila nanti ada kesalahan kata, ucapan, hal apapun, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Aku ingin mengucapkan permintaan maaf karena aku tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Aku hanya ingin berbagi cerita pada kalian. Oke, gimana kalau langsung saja kita mulai cerita tentang si Ibu Naura ini. Ibu Naura. Sebelum dia menjadi seorang ibu, Naura merupakan seorang gadis desa biasa yang sangat ramah dan baik pada semua orang. Dia sangat dicintai orang tuanya, keluarganya, saudara, bahkan seluruh warga di desa itu. Karena apa? Karena Naura ini walaupun dia seorang gadis yang pendiam, dia ini selalu mempunyai inisiatif yang tinggi untuk menolong semuanya. Jadi sebelum orang itu minta tolong, Naura pasti sudah menyuguhkan pertolongan. Misalkan, sini aku bantu bu, sini aku bantu pak, seperti itu. Nah, di suatu desa merupakan suatu hal yang wajar untuk menikah muda. Jadi Naura ini menikah dengan seorang pria pujaannya yang sama-sama saling suka. Menikah di umur 18 tahun. Dengan pernikahan yang sederhana dan mahar yang sederhana, akhirnya Naura sah menikah. Yang penting sah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi, dia menikah dengan pria yang dicintainya, lalu 1 tahun kemudian mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama Naira. Nah, namun ada perubahan yang terjadi ketika berumur Naura 20 tahun. Perubahan banyak sekali terjadi pada suaminya. Sudah lama Naura tidak diberi nafkah secara batin. Memang secara finansial, keuangan, ekonomi tidak ada masalah, suami tidak pelit. Tapi secara batin Naura merasa kehilangan suaminya. Tidak lagi sayang-sayangan, bucin-bucinan, benar-benar suaminya merasa jauh sekali. Naura itu, mohon maaf ya, mengajak suaminya minta jatah, tapi selalu ditolak dengan alasan capek, pengen tidur. Terus akhirnya tidak berhenti di situ saja, Naura ngajak di hari libur dan juga sama alasannya gak mood, pengen mancing lah, pengen main sama temen dulu lah. Ya maklum lah ya, namanya juga nikah muda, jadi ya mikirnya lebih kayak banyak main gitu ya, kurang tahu ya. Sementara si Naura memikirkan apa salahnya. Nah, di lain cerita itu sebenarnya suaminya ini sering ke warung kopi, biasalah untuk ngopi, ngobrol dengan kerabat-kerabat dan warga desa lain. Sebenarnya
si suaminya ini sudah memaklumi Naura karena dia kan baru pertama kali menikah, baru tahu atau baru belajar bagaimana caranya menjadi ibu dan masih benar-benar kerepotan. Jadi Naura ini mengurus rumah, suami, anak. Setelah itu dia malamnya kecapean, kelelahan. Jadi sebenarnya berkali-kali si suaminya ini mengajak, mohon maaf ya, istilahnya minta jatah sama Naura, tapi Naura itu udah sampai ngelindur tuh udah sampai ketiduran, capek mas, nanti aja mas, selalu begitu gitu loh. Nah akhirnya untuk menghilangkan rasa penat, menahan istilahnya ya, menggebu-gebu hasratnya gitu loh. Yang pertama juga masih muda, apalagi baru menikah, baru merasakan istilahnya begitu yang dia bilang kakku ya. Jadi ya udahlah dia memutuskan untuk menahan diri ke warung kopi sambil ngerokok, ngobrol. Pokoknya sampai dia dirasa ngantuk ya, kadang pengakuan itu kadang minum ciu. Saking dia benar-benar suntuknya menahan gak kuat gitu loh. Jadi dia merasa dengan minum itu, lalu dia pulang, dia tinggal tidur. Takutnya pulang masih ada rasa hasrat pengen, gak bisa, pusing kepala, kata dia bilang begitu. Akhirnya dia lebih sering minum ciu dulu, baru dia pulang, terus tidur di ruang tamu supaya baunya itu nggak kecium Naura sampai Naura itu bangun gitu. Nah bertemulah dia dengan si janda ini. Nah dia ini di desa yang sama ya, satu warga. Awal mula sih biasa saja, tapi mungkin saat itu kehilangan kendali ya karena efek mabuk juga. Akhirnya terjadilah hubungan intim dengan si janda ini. Jadi janda ini punya rumah sendiri, tinggal sendiri tanpa anak, dan dia memang punya warung kopi itu gitu loh. Dan terjadilah hubungan itu. Setelah melakukan hubungan itu dengan si janda, lalu dengan lama-lama tuh kesadarannya kembali, kesadaran dari si suaminya. Terus dia terkejut gitu loh, habis apa, ngapain gitu loh. Terus si janda ini kan kaget ya, yang tidur di sampingnya. Terus dia bilang, mas kamu tuh luar biasa banget kayak gitu. Jadi suami yang ngomong, emang kita habis apa gitu loh, kata si suami Naura. Lalu si janda itu menjelaskan, terus si suaminya ini kaget, saya ini sudah beristri, saya tidak ingin mengkhianati istri saya gitu loh. Terus si suaminya Naura ini bilang pada si janda itu, minta tolong untuk melupakan kejadian ini. Jadi anggaplah ini suatu kesalahan dan minta maaf gitu loh. Dan si janda ini dibilang, gak masalah lah kalau kamu melupain, tapi pasti kamu menginginkannya lagi suatu saat nanti. Kamu pasti merindukan aku daripada istrimu, kata si janda itu. Dan si suami Nora mengacuhkan perkataannya. Lalu dia segera pulang. Dia melihat jam, masih pukul 8, jam 8 malam. Semakin si Naura sayang dengan suaminya, berusaha memahami, bukannya memarahi suaminya mabuk gitu loh. Si suaminya Nora ini makin merasa bersalah karena telah melakukan hubungan itu dengan si janda gitu loh. Akhirnya dia benar-benar mau bertobat, aduh jangan sampai hilaf lagi, istilahnya tuh begitu. Akhirnya perkataan si janda itu terjadi gitu loh. Jadi saat ketika Naura sadar bahwa dia sudah lama tidak sayang-sayangan dengan suaminya, itu sudah terlambat gitu loh. Suaminya selalu meminta pada Naura, tapi Nauranya selalu kelelahan, tertidur, sehingga suaminya itu mempunyai pikiran seperti saya seperti punya orang tua tapi tidak punya istri, karena memang saya diurusi segalanya, tapi secara hasrat saya tidak pernah terpenuhi gitu loh. Jadi sama aja seperti saya tidak menikah dengan siapapun gitu. Akhirnya si suami ini melakukan hubungan lagi dengan janda itu dan sering melakukannya sampai akhirnya sudahlah lebih baik memutuskan perceraian. Naura dengan besar hati menerima perceraian itu dengan si janda itu. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa dendam, walaupun sedihnya teramat dalam.
tapi Naura berusaha menerima demi anaknya Naira. Si Naura sadar kalau dia salah dan kesalahannya dia itu sudah tidak bisa diperbaiki. Karena apa? Karena sudah terlambat, sudah berusaha untuk mengembalikan suaminya, tapi rasa cinta dan sayang suaminya sudah ada pada janda itu, gitu loh. Jadi walaupun diusahakan, namanya hubungannya sudah hambar, tidak bisa kembali lagi. Akhirnya bercerai. Suaminya awalnya berjanji tetap membiayai Naira, namun ternyata si janda ini sangat posesif. Dia melarang si mantan suami Naura ini untuk membiayai anaknya. Pokoknya udah langsung putus hubungan. Akhirnya si Naura ini memutuskan untuk bekerja. Naira ini dititipkan oleh neneknya. Gitu. Jadi dia bekerja demi anaknya Naira. Pulangnya kelelahan, main sebentar, ya seperti itulah menggantikan sosok ayah. Dibantu oleh neneknya merawat Naira selama si ibunya Naura ini bekerja. Jadi si Naura ini dia tetap mengurus anaknya. Sebelum dia berangkat bekerja, dia urus anaknya Naira, baru dia titipkan ke neneknya. Nah, pulangnya bekerja, dia urus lagi si Naira. Jadi si Naura ini benar-benar sangat peduli, cinta, sayang, dan loyalitasnya tinggi pada anaknya. Sehingga dia tuh benar-benar sangat amat kelelahan karena dia tidak ingin merepotkan neneknya. Dia tahu neneknya sudah tua, sudah inginnya istirahat, tapi dia tidak punya pilihan lain gitu loh. Dia sudah dibuang oleh suaminya, sedangkan suaminya sudah dengan si janda itu, tidak mau bertemu lagi dengan anaknya, bahkan tidak mau bantu membiayai untuk membesarkan anaknya Naira. Jadi benar-benar si Naura ini sebagai tulang punggung untuk keluarganya, untuk neneknya, untuk anaknya Naira, untuk dirinya sendiri juga. Jadi dia bekerja di suatu toko roti sebagai penjaga roti. Penjaga roti biasa seperti roti isi keju, coklat, sosis, daging, roti sobek, ya hanya semacam roti biasa. Nah, suatu ketika dia itu pulang bekerja naik angkutan umum. Jadi sudah di dalam angkutan umum menuju ke rumahnya. Nah, ketika itu dia kaget kebangun karena dia ketiduran di dalam angkutan itu, ketiduran. Tiba-tiba kan ada jeglukan gitu ya, ada polisi tidur atau druk gitu, kaget dia. Terus dia baru keingetan kalau hari ini anaknya ulang tahun. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di tengah jalan, terus putar balik untuk membeli kue ulang tahun anaknya. Jadi di toko rotinya itu tidak menjual kue ulang tahun, hanya roti saja. Jadi dia putar balik naik angkutan, pergi ke tempat kue ulang tahun. Setelah dia sampai sana, dia melihat mahal-mahal sekali kuenya gitu kan. Akhirnya dia dengan malu-malu dia istilahnya nego, saya punya uang segini nih ya kan, bisa nggak ya ada yang murah dengan istilahnya budget atau harga segini. Akhirnya dengan istilahnya merasa kasihan dengan si Naura demi anaknya, dia benar-benar ingin membeli kue ulang tahun. Akhirnya dibelilah kue ulang tahun yang berbentuk seperti bukit itu, sederhana namun benar-benar berharga gitu. Nah, setelah si ibu Naura membelikan kue ulang tahun, ya walaupun sederhana tapi yang penting dia dapat gitu loh kue ulang tahun. Kayaknya ulang tahun tanpa kue khusus ulang tahun tuh kurang gitu loh. Setelah itu dia membelikan sisa uangnya untuk membeli boneka. Jadi si Naira ini menyukai warna putih. Ya makanya kue ulang tahunnya putih, boneka beruangnya putih. Akhirnya setelah membeli kue ulang tahun dulu, terus boneka beruang, baliklah si ibunya menuju ke rumah naik angkutan. Jadi ibunya ini memegang istilahnya kue ulang tahun, di tangannya sini memegang boneka beruang. Dia pegang erat-erat sambil dia ketiduran di persis di belakang supir duduknya. Dia ketiduran terantuk-antuk gitu. Dia udah nitip sama supirnya, "Bang, kalau udah sampai sini tolong bangunin saya," kayak gitu loh. Dia ketiduran. Nah, suatu
ketika ya kan suatu itu kejadian, entah kenapa gitu loh, dia tuh sudah tidak ingat lagi karena dia tidur pulas. Kecelakaan lalu lintas. Jadi karena dia duduk di belakang supir, si Naura ini, ibu Naura ini kepental keluar. Jadi namanya angkutan kan pintunya kebuka ya, jadi persis di depannya itu kan pintu, kepentalah dia ke depan, nyerusuk gitulah istilahnya, nyerusuk, dan langsung tewas seketika yang meninggal gitu loh. Jadi si Naura ini mengapa tidak sadar kalau dirinya udah meninggal? Karena dia itu terakhir ngerasa dia tuh lagi tidur di dalam angkutan. Jadi pas ketika arwahnya itu keluar dari badannya, ya kan, dia ingatnya, udah sampai nih, udah turun dari angkutan, tinggal jalan kaki ke rumahnya. Jadi makanya dia mengucapkan happy, maksudnya itu happy birthday gitu loh. Maksudnya ingin memberikan surprise gitu loh. Makanya dia nggak sadar kalau dia tuh udah meninggal. Soalnya dia tuh dalam keadaan tertidur, langsung nyusuk, kepalanya kebentur batu kan, langsung keluar dari pintu kebentur batu, udah langsung meninggal blas. Pas dia kebangun keluar dari badannya, dia ngerasa oh udah sampai nih ya, lagi menuju pulang ke rumah untuk memberikan surprise pada anaknya. Makanya dia nggak sadar udah meninggal, dia ingatnya tuh lagi tidur aja. Ibu Naura bilang, mungkin memang perjuanganku sampai di sini, tapi aku harap semoga ayah, yaitu mantan suami Ibu Naura, semoga ayah kembali ingat Naira, karena Naira tetap butuh sosok ayahnya. Walaupun dia tidak kekurangan kasih sayang dari keluarga Naira, dia tetap butuh sosok ayahnya. Jadi si Ibu Naura ini selalu bilang seperti itu. Dia selalu berharap bahwa mantan suaminya ini kembali menyayangi Naira gitu. Dia ikhlas, dia seperti ya oke lah kamu tidak mencintaiku, tapi tolong cintai anakmu gitu loh. Jangan jadikan anak sebagai korban karena hubungan kita yang tidak panjang istilahnya. Tapi gimana ya, si janda ini posesif sih, bingung juga gitu loh. Pengennya kalau ketemu juga si janda ini pengen aku getok kayaknya gitu loh. Gimana ya, aku juga nggak tahu bagaimana kelanjutannya, tapi aku harap si Naira ini baik-baik saja. Semoga Naira penuh dengan kasih sayang dan cinta dari semua orang. Dan aku harap Ibu Naura juga, walaupun Ibu Naura sendiri memang sudah benar-benar ikhlas menerima bahwa dia telah meninggal, tapi dia tetap, sekali lagi tetap berharap bahwa ayah atau mantan suaminya untuk mengingat Naura, menyayangi Naura. Bagaimanapun dia masih butuh sosok ayahnya. Ya mungkin perjuangan Ibu Naura sudah sampai di sini, tapi bukan berarti ayahnya lupa pada anaknya sendiri. Bagaimanapun Naura itu tidak ada tanpa ayahnya gitu loh. Maksudnya seorang anak itu tidak akan ada bila tidak tanpa ibu dan ayah gitu loh. Jadi tanpa keduanya ini seorang anak itu tidak ada di dunia ini gitu loh. Aduh, aku jadi kebawa ya, sedih banget asli. Jadi teman-teman, mungkin pelajaran yang bisa aku ambil dari cerita Ibu Naura ini adalah, sebelum suatu masalah itu menjadi bubur, istilahnya sebelum nasi itu menjadi bubur lalu kemudian basi, ada baiknya bila ada masalah ataupun kendala langsung dibicarakan berdua baik-baik gitu loh. Walaupun gak ada waktu, misalkan nanti aja gak ada waktu, nanti aja kecapean, tetap paksain sampai ada waktu gitu loh. Misalkan dia ketiduran, misalkan si Ibu Naura ini ketiduran, banguninlah si Ibu Naura ini, Bu,
penting kita harus bicara gitu loh. Jadi harus misalkan si istri ini benar-benar tidak ada waktu, jadi suaminya aja nggak apa-apa, itu nggak dosa menurut aku ya, menurut aku tuh nggak salah dan nggak dosa gitu loh. Bangunkan saja istrinya gitu loh. Kita ini perlu bicara baik-baik, minum teh hangat bersama, carikan solusi bersama-sama. Jangan sampai kayak ya udahlah aku maklumi dia capek, ya udahlah aku maklumi terus sampai diri sendiri nggak kuat. Akhirnya apa? Akhirnya selingkuh, pisah, anak jadi korban. Jadi kita ini itu manusia yang tidak sempurna. Bukan berarti kita harus mengalah terus, sabar. Gak akan ada yang sekuat itu gitu loh. Jadi benar-benar kalau memang sudah istilahnya udah di ubun-ubun, udah langsung harus ngomong gitu loh. Harus dipaksakan untuk bicara sebelum hubungan itu retak. Jadi sebelum ikatan cinta dan kasih sayang itu akhirnya hambar. Sebelum itu terjadi, benar-benar harus bicara, harus dipaksakan untuk bicara sampai ketemu solusinya gitu loh. Nah, namanya perasaan itu cepat berubah. Jadi sebelum perasaan itu hilang dan berubah, ada baiknya untuk memperkuat. Jadi sebelum ikatan itu hancur, lebih baik segera untuk diperkuat kembali gitu loh. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Jadi ini bukan masalah soal umur, bukan soal masalah nikah muda atau masalah apapun. Jadi ini masalah waktu. Masalah itu seperti bom waktu gitu loh. Kalau nggak segera diselesaikan, lama-lama bom itu meledak. Dan kalau sudah meledak, sudah terjadi ya, sudah hancur, tidak bisa kembali gitu loh. Akhirnya anak lagi yang menjadi korbannya. Makasih ya udah menyaksikan cerita di video ini sampai selesai. Bila ceritanya berbelit-belit, aku mohon maaf ya karena aku benar-benar nggak ada skenario, nggak ada teks, nggak baca tulisan. Jadi ini murni jadi ceritanya itu si Ibu Naura ini cerita ke aku, terus aku tuh langsung cerita ke kalian gitu loh. Jadi apa yang dia ceritakan aku langsung keluarin gitu aja gitu. Jadi mungkin terlihat tumpang tindih gitu. Semoga teman-teman itu bisa nangkep apa yang diceritakan. Jadi semoga bisa nangkep apa hikmah yang baik bisa diambil. Jadi pelajaran apa yang bisa digunakan. Misalkan yang jelek itu jangan ditiru, yang baik itu bisa diambil gitu. Aku minta maaf sekali lagi kalau misalkan berbelit-belit. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah, dadah.